Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang life cycle yang ada di Android. Untuk itu, silakan masuk ke referensi kita yang ada di Google Android Fundamental, referensi resmi dari Android developer. Kemudian saya sarankan untuk membaca fundamental konsep dan juga melakukan praktek mandiri Kotlab-nya. Nah, untuk fundamental konsep silakan dibaca di 2.2 di bagian activity, life cycle, and state. Nah, di sini dijelaskan apa definisi dari life cycle. Nah, di sini saya bisa membuat kesimpulan bahwa life cycle adalah daur hidup dari activity. Daur hidup di sini maksudnya daur hidup pada saat dan pada awal dibuat, diciptakan sampai dengan hancur atau tidak lagi digunakan. Nah, di sini dijelaskan daur hidupnya apa di dalam, ada apa saja daur hidup di dalam satu activity. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada banyak daur hidupnya. Daur hidupnya ada di bagian di sini dijelaskan diagram yang menjelaskan daur hidup dari awal dibuat, aplikasinya dibuat, sampai dengan activity-nya dihancurkan. Nah, di sini terlihat states-nya, apa saja states-nya. Stage-nya ada pada saat create, started, resume, pause, stop, dan destroy. Nah, di sini metodenya ada apa saja. Di sini dijelaskan metode yang bisa digunakan. Ada metode onCreate. Pada saat metode onCreate, maka Android akan mengerjakan semua aksi tertentu sampai stage-nya, statusnya created, terbuat. Nah, kemudian setelah itu daur hidup selanjutnya adalah masuk ke on start. Rutin tertentu dikerjakan dan kemudian masuk ke statusnya started. Stage-nya started. Kemudian setelah started, kemudian aplikasi bisa digunakan. Di sini ada resume. Setelah started, resume. Ada aksi-aksi tertentu yang dikerjakan di resume, kemudian masuk ke state-nya resume. Nah, pada saat pindah activity dari activity pertama pindah ke activity kedua, nah baru masuk ke on pause
dan on stop. Jadi aktivitas pertama akan masuk ke statusnya pause dan kemudian masuk ke status stop hidden. Nah, hidden itu artinya masih ada activity-nya tapi tidak aktif dan tidak tampil di layar device. Nah, ini kemudian berlanjut lagi kalau digunakan lagi, activity-nya digunakan dan kembali ke layar utama device, maka akan ada restart dan on start. Kemudian juga ada orange zoom dan sebagainya. Dan kemudian diakhiri pada saat tidak digunakan lagi ada yang namanya destroy. Nah, di sini dijelaskan dengan sangat baik sekali. Nah, ini on create dijelaskan bahwa the activity is about to become visible. Nah, di sini on start artinya belum tampil di layar device tapi akan menuju ke visible. Nah, di sini metodenya adalah on start. Jadi on create ini adalah metode, on start, on resume ini adalah metode, sedangkan created ini artinya stage-nya. Ya, statusnya sendiri, create, started, resume dan sebagainya. Nah, metode-metode yang bisa digunakan di dalam pemrograman adalah metode ini: on create, on start, on resume, on pause, on stop, dan on destroy. Nah, di sini adalah metode-metode yang akan digunakan dan sering digunakan juga di dalam pemrograman. Nah, on resume di sini dijelaskan activity has become visible, sudah terlihat di layar device-nya pada saat metode on resume. Kemudian on pause, on stop, on destroy dan sebagainya. Silakan dibaca kembali. Sedangkan untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan praktikumnya 2.2 Kotlab 2.2 berkaitan dengan activity life cycle dan state. Nah, di sini kita akan melihat perpindahan state-nya dari created, started, resume, pause, stop, dan pada akhirnya menuju ke destroy. Nah, di sini transisi statusnya dari created, started, resume, kemudian pause, stop, dan destroy. Saya sarankan untuk membaca kembali konsepnya karena di sini konsepnya sangat jelas sekali. Silakan dibaca dan diambil esensi dari materinya. Baik, saya mulai dengan menambahkan project Android baru dengan empty activity. Kemudian namanya saya buat project life cycle. Dan saya akhiri dengan mengklik tombol finish.
Nah, untuk praktikum ini kita akan butuh dua activity. Activity pertama dan activity kedua. Kita akan mengamati transisi dari activity pertama dan activity kedua, dimulai pada saat activity pertama di load, ditampilkan ke layar, ada status apa saja dan metode apa saja yang dieksekut sampai dengan activity pertama tampil ke layar, kemudian juga activity kedua dan transisi antara kedua activity tersebut. Nah, di sini akan digunakan salah satu metode untuk menuliskan log dengan perintah log.d debug. Nah, ini kelihatannya sudah selesai. Baik, saya tambahkan saja di activity pertama. Nah, ini daur hidup yang pertama. Daur hidup pertamanya kita lihat dulu. Ini ya. Jadi pada saat pertama dijalankan di running, metode apa yang dieksekusi pertama kali, di load pertama kali adalah metode onCreate. onCreate akan dieksekusi sampai ke state atau statusnya adalah created, terbentuk. Nah, ini untuk mengamatinya saya tambahkan log. Untuk menuliskan log ada banyak pilihan, kita ikuti saja dengan menambahkan log.d debug. Oh, ini diminta dulu menambahkan log tag. Baik, kita buat dulu private static log tag sama dengan main activity string log tag main activity class get name. Oke. Tagnya adalah log tag. Kemudian saya tambahkan sedikit garis saja biar terlihat. Kemudian di sini saya tambahkan lagi log tag on created. Oke, ini kita masuk dulu ke bagian resources-nya untuk melihat dan membuktikan life cycle yang ada di dalam satu activity. Saya butuh satu button saja. Kita buat yang sederhana saja untuk melihat.
Untuk linear layout, orientasinya saya buat vertikal dan satu button saja. Match parent dan wrap content. Kemudian saya beri metode onClick dan nama metodenya adalah pindah activity. Alt enter untuk membuat metode create, membuat metode pindah activity. Baik. Kemudian ini metode yang disediakan awal onCreate. Saya akan menambahkan metode-metode lainnya untuk melihat life cycle dari satu activity. Nah, kita lihat. Ini diminta ya menambahkan metode-metode lain. Override on start. Oke, kita tambahkan klik kanan tidak perlu diketik. Kita akan mengenerate secara otomatis. Klik kanan generate. Override metode on start. Oke, ini ada. Oke, kita tambahkan log titik D, log tag, on start. Oke, kita running dulu, kita lihat tampilannya ke layar. Berjalan dengan baik atau tidak, ataukah ada error yang terjadi. Nah, untuk melihat lognya, ini di bagian bawah dari Android Studio ada yang namanya logcat. Nah, silakan diklik untuk melihat nantinya. Kita pindah saja ke bagian debug. Boleh verbose, tidak masalah. Nah, di sini kita akan melihat lognya. Nah, ini terlihat ya, on create, on start. Saya ulangi kembali. Saya pindah dulu ke bagian debug, boleh. Nah, ini terlihat ya, life cycle yang ada pada satu activity. Jadi pada saat di running pertama kali, terlihat bahwa metode yang dieksekusi adalah on create. Nah, perhatikan di sini. Sampai ke statusnya adalah created, terbentuk. Nah, setelah terbentuk, kemudian yang dikerjakan selanjutnya adalah mengeksekusi metode on start sampai dengan statusnya adalah started. Nah, seperti itu. Jadi daur hidupnya dari awal penciptaan sampai dengan penghancuran. Ada apa saja statusnya dan kemudian ada metode apa yang dieksekusi secara otomatis. Nah,
Saya tambahkan kembali di sini diminta untuk menambahkan semua daur hidup, ya. Menambahkan semua daur hidup yang terjadi di dalam satu activity. Ada on start, on pause, saya tambahkan kembali. Saya generate kembali, klik kanan generate, ada on pause, kemudian ada juga klik kanan generate on restart, kemudian ada on resume, diketik saja untuk mencari on resume. Oh sorry, bukan ini ya. Nah ini ya, on resume. Oke, kemudian lanjut lagi on stop, generate on stop, dan terakhir hancur objeknya, on destroy. Baik, saya tambahkan log-lognya pada saat di saya ganti saja, jangan di D supaya lebih enak dilihat. Saya pindahkan ke E, singkatan dari error. Nah, log error. Ya tidak masalah. Di sini kita akan menampilkan log. Saya tambahkan untuk semuanya. Kemudian resume. Dan yang terakhir adalah pada saat objeknya destroy, hancur. Nah, kita lihat bagaimana tahapannya di dalam daur hidupnya activity sampai dengan visible, terlihat oleh pengguna dan bisa digunakan oleh pengguna. Kita lihat.
Nah, terlihat ya di sini. Saya pindahkan saja ke bagian error supaya lebih fokus untuk melihat door hidupnya. Nah, ada apa saja pada saat di running pertama kali sampai dengan bisa digunakan oleh pengguna. Metode apa saja yang dieksekusi? Ada on create, ada on start, dan ada on resume. Nah, metode-metode ini ya sesuai dengan konsep yang sudah kita baca. On create, on start, dan on resume, dan statusnya sekarang adalah resume. Resume ini dalam keadaan visible dan sudah bisa digunakan oleh pengguna aplikasi Android. Nah, berikutnya untuk pindah activity, saya tambahkan kembali intent. Misalnya activity kedua sama dengan new intent. Dari main activity ke activity keduanya belum dibuat, saya tambahkan dulu new activity empty. Saya buat kedua activity. Finish. Oke, pindah ke activity kedua. Kedua activity dot class. Oke, kemudian start activity. Activity kedua, kita lihat running kembali, kemudian perhatikan door hidupnya. Pada saat di running, nah lihat ya, pada saat di running ada metode apa saja yang dieksekusi: created, start, resume, dan kemudian bagaimana kalau saya pindah dari activity pertama ke activity kedua. Terlihat ya, sesuai dengan konsep yang sudah dibaca. Jadi resume adalah status pada saat activity tersebut bisa digunakan oleh pengguna, dan kemudian kalau terjadi transisi dari activity pertama ke activity kedua, nah activity pertama ini akan masuk ke pause dengan mengeksekusi metode on pause, kemudian partially visible, sebagian terlihat sebagian tidak, kemudian juga akan mengeksekusi metode on stop untuk menuju ke status stop, dan activity-nya di hidden, tidak terlihat pada device dan tidak terlihat oleh pengguna, masuk ke statusnya stop. Nah, ini terlihat di sini sudah dibuktikan pada saat yang aktif adalah activity kedua. Activity pertama, main activity akan masuk ke statusnya stop, dan pada saat stop, activity-nya sudah hidden, tersembunyi dari pengguna. Nah, bagaimana dengan activity kedua? Nah, kita lihat
activity keduanya. Oke, di main activity-nya saya tutup boleh nantinya. Di bagian main activity on destroy artinya tutup, tidak ada lagi. Oke. Nah, kita copy saja metode-metode ini. Kita akan mengamati di bagian activity kedua. Nama dari log tag-nya adalah kedua activity. Dan di main activity-nya saya copy kembali biar lebih cepat. Nah, kita lihat kembali di sini apa yang terjadi baik dari activity pertama dan activity kedua. Apa yang terjadi? Oke, ini sudah masuk ke resume state-nya. Artinya di sini sudah terlihat oleh pengguna dan bisa digunakan oleh pengguna aplikasi. Kemudian bagaimana kalau pindah ke aplikasi, ke activity kedua dari activity pertama. Nah, di sini terlihat. Nah, ini terlihat pada saat activity kedua tampil di layar. Nah, apa yang terjadi? Tetap pada saat activity tampil di device dan bisa digunakan oleh pengguna, maka akan masuk ke created, start, dan resume. Dan tentunya juga activity yang pertama akan masuk ke on stop. Nah, bagaimana kalau kembali lagi dari back ya, dari activity kedua kita back ke activity pertama, apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat kembali apa yang terjadi. Nah, kita lihat di kedua activity yang kedua, apa yang akan diexecute, metode apa yang akan diexecute. Nah, metode yang akan diexecute adalah on stop dan kemudian on destroy sampai dengan statusnya destroy. Artinya di sini activity kedua sudah masuk ke state destroy, artinya sudah dihancurkan, artinya tidak ada lagi activity kedua. Nah, ini yang masuk, yang akan dieksekusi adalah on destroy. Jadi on stop dan kemudian on destroy. Nah, kemudian bagaimana dengan activity yang pertama? Nah, tadi posisinya activity pertama dalam keadaan stop. Dalam keadaan stop. Nah, apa yang terjadi pada saat pengaktifan kembali activity pertama? Yang dilakukan adalah
mengeksekusi metode on restart sampai dengan statusnya started, on restart, on start, kemudian masuk ke statusnya started, kemudian kembali ke on resume sampai dengan visible di layar device dan bisa digunakan kembali digunakan kembali dari sisi pengguna aplikasi. Nah, di sini sampai di sini seharusnya sudah bisa mengerti dan paham ada status apa saja di dalam daur hidupnya activity dari diciptakan sampai dengan dihancurkan, dan metode-metode apa yang bisa kita manfaatkan pada saat daur hidup tersebut. Jadi ada aksi-aksi tertentu dan rutin-rutin yang tertentu yang mungkin bisa kita kerjakan pada saat on create saja, atau pada saat dihancurkan ada rutin-rutin tertentu yang harus dikerjakan, atau kemungkinan ada kasus-kasus tertentu yang kita butuh menambahkan aksi pada saat activity-nya berada di status stop di hidden. Nah, pada saat menuju ke status hidden artinya metodenya on stop. Nah, di metode on stop ini kita tambahkan rutin-rutin tertentu yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau ada perubahan orientasi layar dari landscape ke dari landscape berotasi, artinya dari horizontal vertikal. Nah, apakah juga terjadi perpindahan status daur hidupnya activity? Kita lihat ternyata juga sama, terjadi perpindahan activity. Nah, pada saat activity-nya berubah orientasi layar, maka di sini yang terlihat bahwa pada saat orientasinya berubah dari portrait ke landscape atau landscape ke portrait, dari yang horizontal ke vertikal, vertikal ke horizontal, maka di sini metode-metode ini yang akan dieksekusi dan apa yang terjadi berikutnya. Nah, artinya di sini terlihat. Nah, di sini harusnya sudah bisa mengambil kesimpulan. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah ada on pause, stop, kemudian destroy, dan kemudian setelah destroy baru dibuat kembali on create, on start, dan resume. Nah, begitu. Nah, sampai di sini saya sudah menyampaikan tentang status dan life cycle-nya dari activity. Ya, ada tepatnya ada 6 status pada saat 6 status di life cycle-nya activity, baik dari created, terbentuk, started, resume, pause, stop, dan destroy. Nah, untuk masuk ke status tersebut ada metode-metode yang bisa kita manfaatkan. Ada on create, on start, on resume, on pause, on stop, dan on destroy. Saya sarankan untuk membaca kembali tentang
life cycle-nya karena di sini sudah sangat jelas sekali. Dan kemudian juga boleh mengerjakan code lab-nya dari Android Fundamental 2 ya, versi 02. Saya lihat hampir sama. Tujuannya adalah untuk mengamati state yang ada di dalam life cycle dan metode apa yang bisa dimanfaatkan untuk sampai ke status tersebut. Dan yang sudah sering kita gunakan adalah on create. Nah, pada saat on create kita sering menambahkan rutin-rutin tertentu seperti menginisialisasikan semua view yang dibutuhkan seperti button, kemudian text view dan sebagainya. Kemudian juga menambahkan listener seperti on click dan sebagainya. Nah, kedepannya mungkin nanti dibutuhkan misalnya saja pada saat pengaktifan kembali pada saat on resume, bisa kita tambahkan aksi-aksi tertentu untuk kebutuhan spesifik. Kemudian juga mungkin pada saat on destroy, ketika activity tidak digunakan dan dihancurkan, maka bisa juga ada rutin-rutin tertentu seperti menonaktifkan job, kemudian menonaktifkan alarm, kemudian dan lain sebagainya. Saya akhiri dengan ucapan selamat belajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.